Selamat siang Pak, saya atas nama Archanila Giriani Tresa Rosari, NIM 2103010054, kelas 2B, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, akan mereview materi teori pembangunan. Langsung saja, kata pembangunan adalah sebuah konsep yang kompleks. Pada awalnya, pembangunan hanya sebatas kata benda yang netral yang dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi, kenaikan pendapatan, dan lain-lain, bahkan ideologis. Yang berikut, alur pikir perubahan sosial. Yang pertama, social problem atau realitas. Yang kedua, tindakan dan proses perubahan sosial atau problem solving. Yang ketiga, social welfare atau kondisi ideal. Yang kedua, lingkup perubahan, yaitu mikro yaitu individu, komunitas, makro. Dua, makro, sistem dan struktur. Yang ketiga, kategori perubahan sosial. Yang pertama, waktu perubahan berupa cepat dan lambat. Yang kedua, sifat berupa linear dan siklus. Yang ketiga, hasil berupa progres dan regres. Yang keempat, sumber berupa materialistik, ide, nilai ideologi, dan lain-lain. Yang keempat, tipe perubahan sosial dari segi waktu dan lingkup berdasarkan dimensi waktu. Yang pertama, jangka pendek. Yang kedua, jangka panjang. Berdasarkan tingkat atau lingkup perubahan, yang pertama, makro. Yang pertama, mikro atau individu. Dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu tipe 1 dilihat dari perubahan sikap dan perubahan tingkah laku. Sedangkan tipe 2 perubahan siklus kehidupan. Yang kedua, intermediasi atau kelompok. Dibagi menjadi beberapa tipe pula, yaitu perubahan normatif dan perubahan administratif. Dan tipe yang kedua, perubahan organisasional. Yang ketiga, makro atau masyarakat. Dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu invensi, inovasi, dan revolusi. Dan tipe yang berikut, evolusi sosiokultural. Tipe perubahan sosial dilihat dari sumber perubahan. 1. Berdasarkan sumber kebutuhan akan perubahan. Yang pertama dari alam dan yang kedua dari luar. Yang kedua, sumber ide perubahan. Yang pertama dari dalam, dibagi menjadi dua bagian, yaitu perubahan imanen. Yang kedua, perubahan imanen yang diinduksi. Yang ketiga dari luar, dibagi menjadi dua, yaitu 1. Perubahan kontrak selektif. Yang kedua, perubahan kontak yang diarahkan. Yang ketiga, ragam teori pembangunan. Dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Kemiskinan. Dalam kemiskinan dibagi lagi beberapa teori. Yang pertama, teori modernisasi. Persoalan internal setelah Perang Dunia II muncul. A. Munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan di dunia. B. Pada saat yang sama, muncul kekuatan yang sama memperluas gerakan komunis oleh Uni Soviet. Yang ketiga, lahirnya negara-negara baru merdeka di Asia, Afrika, Amerika Latin menjadi ajang pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang berikut, munculnya modernisasi. Beberapa kajian berbasis teori modernisasi klasik. 1. Motivasi berprestasi. Leland mengajukan pertanyaan kelompok mana yang sesungguhnya menjadi pendorong. Yang kedua, utama proses modernisasi di negara dunia ketiga. Yang ketiga, wiraswastaan. Yang keempat, kebutuhan untuk berprestasi. Yang kelima, negara yang masyarakat yang memiliki derajat yang tinggi, kebutuhan prestasinya, maka derajat pembangunan ekonomi tersebut. Yang kedua, in-class atau manusia modern. In-class merumuskan berbagai pertanyaan, yaitu apa akibat yang ditimbulkan oleh modernisasi terhadap sikap, nilai, dan pandangan hidup sederhana. Yang kedua, apakah negara dunia ketiga akan memiliki sikap hidup yang lebih modern dibandingkan dengan ketika belum berinteraksi dengan negara barat yang sudah memiliki sikap modern. In-class
Yang berikut, ini kelas merumuskan berbagai karakteristik pokok manusia modern. Yang pertama, terbuka pada pengalaman baru. Yang kedua, manusia modern akan memiliki sikap untuk semakin independen terhadap berbagai otoritas tradisional. Yang ketiga, manusia modern percaya pada ilmu pengetahuan, termasuk percaya akan kemampuannya untuk menundukkan alam semesta. Yang keempat, manusia modern memiliki orientasi mobilitas dan ambisi hidup yang tinggi. Yang kelima, manusia modern memiliki rencana jangka panjang. Dan yang keenam, manusia modern aktif terlibat dalam peraturan politik. Yang berikut menurut Max Weber, etika Protestan. 1. Mengemukakan soal manusia yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya sekitarnya, khususnya agama. Yang kedua, ia mencoba menjawab pertanyaan mengapa beberapa negara di Eropa dan Amerika mengalami kemajuan pesat di bawah sistem kapitalisme. Yang ketiga, oleh Weber, disebabkan oleh hal-hal yang disebut etika Protestan. Yang keempat, etika Protestan ini mengacu pada konsep Calvin peranan keberhasilan kerja di dunia yang akan berimplikasi pada kedudukan seseorang setelah meninggal. Yang berikut, kepercayaan ini membuat orang yang menganut agama Protestan Calvin termotivasi untuk bekerja keras untuk sukses. Yang keenam, etika Protestan ini menjadi faktor utama munculnya kapitalisme di Eropa. Yang berikut, kritik terhadap teori modernisasi. A. Tentang gerak pembangunan dibagi menjadi dua, yaitu atas konsep linear. Teori ini dianggap etnosentris yang berorientasi Eropa dan Amerika. Yang kedua, kategori maju, keterbelakang atau modern tradisional merupakan pelabelan yang bersifat ideologis atau superioritas Barat atas Timur. Yang berikut tentang nilai tradisional mengandung beberapa nilai. Yang pertama, pengkritik mengajukan keberatan atas asumsi tentang modernisasi, pertentangan antara tradisi dan modern. Yang kedua, bagi mereka, masyarakat tradisional sebetulnya memiliki nilai yang heterogen. Yang ketiga, nilai tradisional dan modern apakah harus terpisah? Yang keempat, apakah nilai tradisional selalu menghambat modernisasi? Yang keenam, kemampuan modernisasi menghapus nilai tradisional. Yang berikut tentang dominasi asing. Yang pertama, teori modernisasi mengabaikan unsur dominasi asing dalam kerangka teorinya, tapi fokus masalah intern. Kerangka dasar atau awal teori ketergantungan. Yang pertama, Raoul Prebisch atau ECLA. 1. Kritik tentang pembagian kerja internasional. Negara dunia 1 menyiapkan barang-barang industri, setara negara dunia 3 memperoleh bahan pangan dan bahan mentah untuk negara industri, dan terjadi defisit. Permintaan barang-barang pertanian tidak elastis berupa pendapatan meningkat, tetapi tidak beli makan. Anggaran untuk membeli atau impor menjadi lebih besar, sedangkan pendapatan ekspor relatif tidak meningkat. Yang kedua, negara-negara industri melakukan proteksi terhadap hasil pertanian mereka sendiri. Yang ketiga, kebutuhan bahan mentah bisa diganti penemuan teknologi baru, bahan mentah sintesis. Yang berikut, Andre Gunder Frank, pembangunan dan keterbelakangan. Bukan faktor internal penyebab keterbelakangan di dunia 3, tetapi kolonialisme. Keterbelakangan bukan merupakan sesuatu yang alami, melainkan ciptaan sejarah dominasi kolonial yang dialami negara-negara dunia ketiga. Yang ketiga, model metropolis dan satelit surplus ekonomi dalam bentuk bahan mentah, laba, dan sebagainya. Yang keempat, ada hubungan antara kedekatan dengan keterbelakangan negara satelit. Yang keempat, yang kelima, negara-negara dunia ketiga seperti Amerika Latin harus memproduksi sendiri kebutuhan barang-barang dalam negeri untuk mengurangi biaya impor. Yang berikut, pemerintah memproteksi industri dalam negeri. Yang berikut, dalam realitasnya,
Ternyata daya beli masyarakat terbatas pada kelas sosial tertentu dan pasar domestik tidak membesar atau ekspansi. Yang berikut adalah Dos Santos struktur ketergantungan. 1. Bahwa hubungan dua negara mengandung ketergantungan. Apabila beberapa negara atau dominan berkembang dan memiliki otonomi dalam pembangunannya, sementara negara yang lain yang tergantung dapat melakukan hal serupa, hanya sekedar merupakan refleksi perkembangan negara dominan. Yang kedua, hubungan antara negara dominan dengan negara tergantung adalah hubungan yang tidak sederajat. Pembangunan di negara dominan dibebankan kepada negara yang tergantung melalui perdagangan yang monopoli, utang piutang yang menghasilkan nilai lebih bagi negara dominan. Yang ketiga, bentuk ketergantungan. 1. Ketergantungan kolonial. 2. Ketergantungan industri, keuangan devisa atau rendahnya harga produk bahan mentah, uang keluar lebih besar dibandingkan dengan uang masuk. Yang ketiga, ketergantungan teknologi industri. Yang berikut asumsi dasar teori ketergantungan klasik. 1. Ketergantungan sebagai gejala umum yang berlaku hampir di semua negara dunia ketiga. 2. Ketergantungan sebagai akibat faktor eksternal. Yang ketiga, ketergantungan dilihat sebagai faktor ekonomi akibat surplus ekonomi kepada negara maju. Yang keempat, pembangunan yang otonom dan berkelanjutan di negara pinggiran nyaris sulit dilaksanakan. Yang berikut teori sistem dunia. 1. Sejarah. Perdebatan teori modernisasi, teori ketergantungan. 2. Kecenderungan terbentuknya tata ekonomi kapitalis dunia. 3. Munculnya negara-negara di Asia Timur seperti Jepang, Taiwan, Korea, Hong Kong mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Yang keempat, adanya krisis di negara sosialis. Yang kelima, krisis di Amerika Serikat. 6. Memikirkan kerangka pikir baru. 7. Perspektif sistem dunia. Yang berikut soal kutub negara. 1. Wallerstein. Kritik terhadap model dwi kutub, sentral dan pinggiran. Dunia terlalu kompleks, banyak negara yang sebetulnya tidak masuk dalam dua kategori tersebut. Yang keempat, trikutub, sentral, semi pinggiran, dan pinggiran. Alasan. 1. Pola dwi kutub akan mendorong disintegrasi sistem dunia. 2. Perpindahan modal dari negara yang sudah tidak efisien ke daerah baru yang lebih efisien, laba atau optimum. Yang ketiga, tempat ini oleh Wallerstein sebagai negara semi pinggiran. Yang keempat, jika negara semi pinggiran tidak ada, bisa menciptakan krisis ekonomi, krisis politik. Yang berikut karakteristik negara semi pinggiran. 1. Memiliki posisi tawar, perdagangan yang berbeda dengan negara pinggiran yang cenderung pertukaran tidak seimbang. 2. Campur tangan negara tinggi dalam mengatur dan mengawasi pertumbuhan pasar dalam negeri. Yang berikut dari pinggiran ke semi pinggiran. 1. Melaksanakan 3 kombinasi alternatif strategi pembangunan. 2. Menangkap dan memanfaatkan kesempatan. 3. Strategi promosi dan undangan. 4. Strategi kemandirian. Dari semi pinggiran ke sentral. 1. Terletak pada kemampuan negara semi pinggiran untuk menciptakan dan menyediakan luas pasar yang mampu menggunakan teknologi maju. 2. Memperbesar pasar domestik dan dalam negeri. 3. Menetapkan tarif bagi barang impor. 4. Kebijakan subsidi. 5. Promosi bahkan propaganda ideologi. Baik, sekian hasil review dari saya. Saya mengucapkan terima kasih.